Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Unida Malang dalam program Bisa Bincang Santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube Unida Malang agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dalam bincang santai kali ini, kita akan membahas tentang community development. Bersama kita telah hadir narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Tri Cahyono Putra, SPSI Psikolog. Beliau adalah alumni dari Fakultas Psikologi Unida Malang dan juga sebagai social entrepreneur. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita kali ini. Selamat datang Pak Tri Cahyono Putra. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Ufa. Oke, selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Baik, sehat. Hari ini kita akan membahas tentang community development Pak. Oke, kebanyakan kan anak-anak sekarang mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu Pak. Apa sih community development itu gitu ya kan? Kali ini saya tuh pengen tanya Pak, pengertiannya community development itu apa ya Pak ya? Terima kasih Mbak Ufa. Jadi sedikit aja. Jadi kalau tadi disapa Tri Cahyono Putra, saya rada grogi begitu karena banyak orang mengenal saya apalagi di Wisnuwardana ini. Ayo begitu. Oh, ini iya, bukan Pak. klarifikasi tapi memudahkan nanti interaksinya bisa supaya lebih nyaman. Iya, Pak, ayo. Bicara tentang community development. Jadi sebenarnya kalau secara internasional ini bukan ilmu baru. Mulainya tahun 90-an, 60-an begitu kalau secara internasional. Cuman kalau di Indonesia gerakan underground-nya ya mungkin mulainya di tahun-tahun itu. Kalau flashback ke belakang di zaman revolusi, para pemimpin atau founding father kita itu kan keinginan untuk bangkit, keinginan berdiri pada diri sendiri, melihat potensinya dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga akar dari community development. Cuman di Indonesia lebih banyak dikenal pasca 98. Ya, karena kita tahu community development itu adalah kalau disederhanakan sebuah jawaban dari konsep konsep developmentaris, di mana konsep developmentaris itu harapannya itu ada efek penyerta yang pada tahun itu, tahun 90-an, 98 itu dikenal dengan trickle down effect. Trickle down effect itu diharapkan kalau ada, ya ibaratnya kayak gelas begitu. Gelas kalau disusun ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jadi itu seperti piramid ya Pak ya? Yes, diharapkan begitu. Jadi kalau ada kucuran dari atas penuh, turun. gitu ya. Okay. Cuman kejadiannya tidak begitu Mbak. Kejadiannya adalah gelasnya yang di atas tuh sengaja maupun tidak pada era itu dibesarkan terus-terusan, jadi kapasitasnya menjadi lebih besar. Dan tidak netes. Jadi nggak penuh-penuh ya Pak ya? Penuh. Ya, jadi community development itu kalau di Indonesia jawaban-jawaban dari itu, jawaban-jawaban dari sebuah pilihan politik pada Orde Baru, sebuah konsep trickle down effect, harapannya bisa ada efek penyerta, tapi ya kita juga tahu, sejarah juga mencatat begitu, 98 itulah yang terjadi di Indonesia. Begitu Mbak. Iya. Ini tuh berarti sasarannya ke masyarakat atau gimana Pak untuk pengembangan seperti ini tuh? Yes, benar. Jadi sebuah konsep pembangunan atau sebuah konsep memampukan sebuah negara, mulainya dari sebuah negara, itu tentunya tidak bisa, memang debatable. Ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa sentralisasi itu jauh lebih ideal untuk menata sebuah bangsa atau sebuah masyarakat, rakyat, dengan asumsi bahwa tidak semua orang pintar. Oke. Tapi di lain sisi ada
pendapat yang mengatakan bahwa setidak pinter-pinternya itu aja ada local wisdom, ada ajaran-ajaran nenek moyang, ada potensi, ada opportunity dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa jauh lebih efektif ada namanya bottom up planning, ada namanya bottom up research yang dipertimbangkan sehingga menjadi jauh lebih tepat untuk menjawab kebutuhan dan memampukan maupun memajukan daerahnya. Jadi itu Mbak. Eh, ini mengandung arti bahwa ya memang debatable, tapi sejarah membuktikan bahwa sentralistik dengan segala baiknya, tapi juga ada segala kritiknya. Dan ya kita tahu pasca itu ada namanya otonomi daerah, ada namanya otonomi desa dan lain sebagainya. Yaitu menunjukkan bahwa pilihan sentralistik untuk Indonesia bukan sebuah pilihan bijak dan ideal. Begitu. Oke, oke. Ini Pak, terus selanjutnya tujuan dari community development-nya sendiri itu gimana Pak? Tujuannya? Ya, kalau tujuan mikronya tentunya menumbuh kembangkan dan memampukan pada tataran masyarakat. Tujuan makronya tentunya adalah memakmurkan seluruh entitas yang ada di sebuah negeri. Karena itu juga yang sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar kita bahwa mensejahterakan kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Tujuan besarnya itu. Ya. Cuman memang secara konsep tahapan-tahapannya itu yang berbeda, Mbak. Tahapan-tahapannya yang berbeda. Jadi kalau ngomong tujuan tentunya ada mikro dan makro. Tujuan mikronya akan mendukung ke tujuan makronya. Contoh saja begini. Ada pilihan antara sentralistik sama desentralisasi. Sentralistik tentunya turunannya ada top down, perintahnya dari atas. Ingat nggak? Dulu ada namanya keseragaman. Oke, iya. Padahal kalau saya orang Jawa, susah dong diseragamkan dengan orang lain. saudara-saudara kita yang Iya. dari Madura. Iya. Kalau saya agraris, susah dong disetarakan dengan saudara-saudara kita yang ada di pesisir. Iya. Akhirnya ada pilihan dari community development adalah desentralisasi. Karena permasalahan, ya Tuhan juga sudah memberi jalan bahwa pasti akan ada jawabannya di tingkatan masyarakatnya. Akhirnya ada opportunity, ada kesempatan, ada kekuatan, ada potensi dan lain sebagainya yang dikembangkan, kenali dan dikembangkan sehingga masyarakatnya itu menjadi mampu dan ini dipercaya lebih sustain, Mbak, lebih berkelanjutan. Ya, ini salah satu bagaimana kita membandingkan tentang manfaat antara community development dengan yang tidak community development. Tapi ini tidak berarti kita menafikan yang namanya peran-peran pemerintah, bukan, ya. Karena peran-peran pemerintah, peran-peran pemerintahan adalah peran-peran fasilitasi, peran-peran regulasi, penganggaran dan lain sebagainya tetaplah ada yuridisi, peran-peran hukum, tatanan masyarakat dan lain sebagainya harus ada. Jadi itu Mbak. Penggambaran dari community development. Oke, ini Pak, kan kalau community development kan pasti untuk masyarakat gitu, untuk semua orang, maksudnya untuk masyarakat, untuk pemerintah juga gitu ya Pak, untuk membangun negara kita gitu. Apakah ada ini Pak, syarat-syarat kalau misalnya SDM-nya itu harus pinter atau harus gimana gitu Pak? Kan biasanya kan kalau orang-orang tuh mikirnya kalau sing gak pinter ini wes nggak bisa diajak ngomong, kan kebanyakan gitu ya, kita dari kita sendiri tuh seperti itu. Inilah yang menarik, sekaligus tantangan, sekaligus debatable-nya di situ. Saya di saat saya masuk ke sebuah pilihan-pilihan konsep community development, memang ada sebuah kekhawatiran bahwa community atau masyarakatnya sendiri itu tidak mampu mendevelop dirinya. Karena di situ kalau ngomong psikologi ada pola asuh, ada lingkungan, ada pendidikan dan lain sebagainya. Kebayang nggak di sebuah daerah terpencil tidak terakses fasilitas yang cukup bagus, informasi yang bagus, kita mau membicarakan sesuatu yang istilahnya mau modeling.
dan lain sebagainya. Bagaimana cara membayangkannya? Ternyata community development memiliki metode tersendiri untuk itu. Oke. Ya, Ya. apa itu metodenya? Metodenya di community development wajib ada yang namanya assessment atau memotret potensi dari masyarakatnya itu sendiri. Apapun itu potensinya. Dan ciri community development adalah menggunakan potensi sekecil apapun itu untuk menjadi kunci bagi masyarakatnya untuk 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap lebih daripada posisi saat ini. Ini memberikan arti bahwa apakah ada syarat tertentu? Sebenarnya tidak. Karena di community development banyak teori dan banyak metode yang sudah ditawarkan. Oke. Jadi kata kuncinya adalah 1 metode, yang kedua kata kunci berikutnya adalah bagaimana kemampuan dari orang yang membantu masyarakat menjalankan metode itu atau fasilitator bahasanya. Ini mainannya anak psikologi banget ini, Mbak. Mainannya anak psikologi banget ini. Berarti memang harus ada ini ya Pak, motivasi juga untuk orang-orang ini ya, masyarakatnya juga ya Pak, untuk bisa berubah menjadi lebih baik gitu ya Pak. Yes, peran-peran fasilitator dari katanya aja sudah ketahuan. Fasilitator yaitu memfasilitasi. Iya. Bahkan kalau memang dibutuhkan untuk memberikan motivasi, why not? Oke. Karena di ilmu psikologi yang saya pelajari, salah satu orang tidak bergerak maju, tidak berkembang atau tidak menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya itu bukan karena kemampuan, bukan karena pengetahuan, bukan hanya karena keterampilan, tapi seringkali karena mental. Atau yang biasa dikatakan mental block, mengeblok dirinya sendiri. Kalau nggak pernah, nggak bisa deh saya. Bisa nggak kasih saya ajakan untuk yang kami pernah? Bayangin, itu kan tentang mental. Iya. Ya, Iya. jadi apakah termasuk motivasi? Ya kalau memang perlu. Dan di banyak tempat, iyalah. Iya. Ya, Iya. di Karena banyak kan tempat. gini apa namanya, setiap pribadi kan pribadi itu kan masing-masing ya Pak ya, Yes. kepribadian kita tuh masing-masing dan berbeda-beda yang pasti ya Pak ya. Terus apa namanya, bagaimana kita sebagai fasilitator misalnya ya kan, saya misalnya sebagai fasilitator, apa yang harus saya lakukan gitu Pak, ketika nanti kalau misalnya ada salah satu orang gitu Pak, pada ini di satu apa namanya, di satu kelompok gitu misalnya, ada satu orang nih yang bilang ngerasa, duh apa sih, nggak usah lah, kita tuh nggak usah kayak gitu. Kira-kira apa Pak kalau menurut Bapak, misalnya kan saya jadi fasilitator nih, Bapak memberikan saya ilmu apa nih Pak ilmunya Pak? Ya, tidak bisa dipungkiri masyarakat ada yang begitu. Tapi juga tidak bisa dipungkiri masyarakat ada yang bilang, yuk kita maju, pasti bisa, harus bisa. Tergantung fasilitatornya. Mau melihat dari sisi mana? Kalau melihat dari sisi kekhawatiran, maka anxiety yang muncul. Kalau lihat dari potensi yang ada, maka optimisme yang muncul. Tetapi secara teknis memang kadang sulit. Oleh karenanya teknik fasilitasi juga harus dipelajari. Salah satunya adalah teknik komunikasi. Yang berikutnya adalah teknik bagaimana membuat situasi sebuah pertemuan menjadi jauh lebih tenang dan jauh lebih konstruktif. Contoh, pengalaman saya kalau saya ketemu di sebuah pertemuan begitu, ada satu yang seringkali pengennya beda. Iya. Ya mohon maaf, kadang saya menggunakan teknis memberikan kesempatan lebih banyak orang untuk bicara. Sehingga forumnya tidak dikuasai oleh salah satu orang yang sebenarnya tidak konstruktif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang perlu, layaknya sebuah musyawarah mufakat atau voting, hentikan, siapa yang setuju usulan Bapak ini, siapa yang setuju usulan Bapak ini. Itu jauh lebih partisipatif, tidak menyinggung, dan lebih konstruktif. Ya, jadi ini tidak berdiri sendiri sebenarnya. Community development itu adalah metode, konsep, tapi juga ada yang namanya fasilitator. Ya. Oke.
Kalau untuk jadi fasilitator sendiri, apa ada syaratnya, Pak? Kan sebagai masyarakat di di lingkungan sekitar gitu ya, Pak ya, kan pasti ada satu gitu orang yang merasa pengen, ayo kita bangunlah desa kita, kan pasti ada gitu ya, Pak ya. Apakah ada syarat-syarat untuk jadi fasilitator gitu, Pak? Kalau itu normatif banget ya. Tapi syarat fasilitator yang paling utama adalah mau. Mampu itu bisa dipelajari. Oke. Ya, mau. Karena ya namanya fasilitator, namanya orang pembaharu, atau namanya orang-orang yang thinking out of the box, berpikir di luar dari kebiasaan. Itu ya butuh struggle, butuh kuat. Iya. Niatnya itu harus ya dipupuk terus-terusan. Itu syarat utama. Karena saya termasuk, ya saya berharap para pemirsa juga mengambil peran yang satu ini. Saya termasuk orang yang yakin kalau kita melakukan kebaikan selalu akan muncul dari tempat-tempat yang bahkan kita tidak tahu bantuan-bantuan itu untuk memampukan kita. Seperti Indonesia saja, di saat dengan pola-pola sebelum 98, negeri ini rakyatnya memutuskan untuk yang namanya otonomi, demokrasi. Bagaimana beratnya? Iya. COVID, Oke. bagaimana beratnya? Selalu lolos kalau toh memang orientasinya positif. Syarat utama tentunya niat. Yang kedua, pembelajar. Pembelajar tidak konotasi harus formal, karena informal pun bisa. Orang-orang psikologi sangat bisa. Karena orang-orang psikologi juga dikasih pelajaran observasi. Guru-gurunya bertebaran lah di dunia ini, bertebaran sekali. Dirinya sendiri juga bisa jadi guru, tergantung bagaimana dia cara melihat. Kalau dia lebih melihat yang negatif, wow. Tapi kalau dia melihat banyak yang positif, sekecil apapun dia sebagai manusia yang hore kali ya. Jadi yang lain tentunya capacity building ya, peningkatan kapasitas. Oke. Tapi yang paling berat niat. Iya sih, Pak. Yang Iya, paling berat yang paling niat. berat niat. Memang semuanya yang harus dilakukan itu kalau nggak ada niat tuh kayak sia-sia gitu ya, Pak ya. Yes, jadi Oke. gini Mbak, salah satu yang menarik dalam teknik fasilitasi itu bukan kadang, namanya fasilitator itu bukan motivator. Fasilitator itu bukan inisiator. Fasilitator itu intinya dia bahkan yang paling besar kemampuan yang diharapkan adalah dia bisa menyambung-nyambungkan, menemukan potensi dan menjahitnya menjadi satu. Fasilitator bukan orang segala tahu. Bayangin kalau kita masuk ke desa adat gitu ya, atau masuk ke agraris sementara kita orang kota. Apa kita harus pinter nyangkul? Tidaklah. Apa kita harus tahu hama itu apa? Tidaklah. Tetapi kita mampu untuk menemukan, mencatatnya, menggabung-gabungkan potensi dan menjahit, merangkai dalam sebuah apa ya? Bukan kesimpulan, tapi sebuah potret yang lebih mudah dipahami oleh masyarakatnya. Jadi fasilitator tuh lebih ke situ, Mbak. Banyak orang berpikir begini, aku belum pinter ya. Aku mau masuk ke wilayah pesisir, tapi aku tidak punya background nelayan. Aduh, Nggak jadi deh gitu. nggak jadi deh. Ya, Anda kan bukan akademisi masuk ke sana. Anda bukan ahli tentang perikanan. Anda fasilitator. Iya, iya. Berarti semua orang tuh sebenarnya bisa jadi fasilitator ya, Pak ya. Maksudnya ketika dia memang ada niat tadi itu, yang niat itu berarti kan dia bisa masuk ke semua sektor gitu ya, Pak ya. Iya, kalau dia mau dan dia memampukan diri harus. Karena community development itu perkembangannya seiring dengan perkembangan zaman. Masyarakat pedesaan hari ini, ya kita semua tahu, melek informasi dan banyak hal. Ya, jadi kalau kitanya nggak update, iya sih. konsep, metodologi, pendekatan, tahapan nggak update. Ya, jadi fasilitator juga harus pembelajar, Mbak.
Iya, iya. Kalau gini Pak, kalau kan fasilitator harus belajar gitu ya Pak ya. Berarti kan kita harus mendekati nih Pak, mendekati misalnya masyarakat desa misalnya gitu. Caranya untuk mendekati orang-orang ini gimana Pak? Kan mungkin karena tadi nggak bisa apa-apa gitu misalnya, ini orangnya petani nih gitu. Ayo kita bikin pertanian ini jadi lebih baik misalnya gitu contohnya. Yang jadi fasilitator itu harus mendekatinya gimana Pak? Ya, Karena kan soalnya kadang ya juga orangnya pasif gitu ya Pak yes. ya. Salah satu yang menarik dari metode atau pendekatan-pendekatan itu adalah kita harus menyatu dengan komunitas atau community di mana kita punya pikiran, kita punya keinginan untuk mendevelop. Menyatunya gimana sih? Ya menyatunya banyak hal. Kalau memang tidak terlalu berat, maka kunjungan silaturahmi menggunakan event-event di tingkatan masyarakat itu untuk kita involve atau masuk, itu sangat mungkin bisa. Kalau yang lebih moderat sudah terpapar oleh informasi, edukasi dan lain sebagainya, mungkin yang kita butuhkan lebih kepada mengidentifikasi kelompok-kelompok kunci, orang-orang kunci. Bagaimana apabila masyarakatnya, mohon maaf sekali, eh, apa ya, ketertutupan informasi, ketertinggalan edukasi, ketinggalan perkembangan dan lain sebagainya itu masih cukup menjadi PR. Eh, yang biasa saya lakukan adalah salah satunya adalah saya jauh lebih masuk di dalamnya, seperti bahasanya live in Mbak, tinggal bersama mereka dan daily activitiesnya bersama mereka dan Iya, iya. kita bisa menjadi contoh. Kepentingannya tidak hanya kita menjadi contoh sebenarnya, kita akhirnya bisa tahu bagaimana siklus hidup mereka. Di situ pasti selalu ada potensi dan key faktor untuk pemicu kemajuan. Kita bisa tahu siapa yang mengambil peran, baik formal leader maupun informal leader. Dan itu adalah key faktor keberhasilan. Jadi caranya banyak Mbak, tapi kalau yang cukup berat ya kita ngalahi untuk tinggal bersama mereka. Oke, iya iya. Berarti kalau misalnya tinggal bersama mereka, ini kan kita kan ada di di universitas ya, di lingkungan pendidikan gitu ya Pak. Kan ada itu program KKN. Ya, kalau misalnya program KKN itu bisa masuk nggak Pak dalam masuk ke community development nggak Pak? Saya mendengar kemajuan hari ini universitas mengambil porsi-porsi, ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya. Yang kedua ada KKN tematik. Bisa. Oh bisa. Kenapa bisa? Community development itu tidak tergantung kepada figur. Community development itu tergantung dan berpijak pada konsep yang tersusun dan dibikin sedemikian rupa. Artinya begini, saya membayangkan KKN 40 hari, 30 hari. Ya enggak apa-apa, karena nanti bisa dilanjutkan. Dilanjutkan dengan MBKM mungkin, pemagangan mungkin, tetapi yang saya pengen dorong adalah konsep, goal, output, outcome, dan cara-cara untuk memunculkan perencanaan dan lain sebagainya memang sudah didesain dengan konsep yang namanya community development. Bisa lah. Bisa Ya, karena community development itu tidak tergantung sama figur. Tetapi kepada sebuah siklus metodologi ilmiah banget ini. Ya. Iya. Bayangin, saya membayangkan kalau umpama community development atau kemajuan sebuah bangsa, kemajuan sebuah masyarakat tergantung pada figur. Kalau figurnya nggak ada, Iya. Mau ikut siapa? masa mau mundur? Iya. Ya, itulah yang Iya. membedakan. Jadi kalau pertanyaan sederhananya apakah KKN bisa? Ya, kalau menurut saya bisa dengan catatan. Ya disusun, tidak hanya ya asesmennya besok KKN, seminggu sebelumnya asesmen, ya nggak dapat, Atau lagi kalau KKN adalah apa ya? Lebih kepada gugur tanggung jawab akademis. Ya, jangan. Oke. Jangan. Ya. Iya.
Kan kita kan di sini ini kan banyak ya Pak ya, fakultas-fakultas di sini kan banyak, ada manajemen, ada ekonomi dan segalanya gitu, ada psikologi juga gitu. Apa yang kira-kira apa ya Pak, skill atau kompetensi apa yang harus dimiliki mahasiswa kita supaya bisa menjadi fasilitator gitu Pak? Eh, Kalau skill itu terbagi soft skill dan hard skill. Cuman yang paling saya rasakan, ini kembali ke saya ya. Saya adalah orang pembelajar. Saya termasuk orang yang apa ya, merasa tertantang, berada pada zona nyaman itu menjadi tidak menyenangkan. Saya melihat ketidakberesan, saya melihat sahabat-sahabat kita punya potensi lebih, saya selalu tertarik. Artinya, itu yang saya bilang tadi, pembelajar. Dan pembelajarnya tidak hanya ilmu yang dia pelajari secara formal, ya, karena layaknya hidup. Ya, karena itu juga kita memandang bagaimana masyarakat. Dan yang berikutnya adalah selalu tertantang untuk melakukan lebih daripada apa yang dia miliki. Karena kalau dia merasa dia sudah stuck, dia sudah paling tinggi, maka dia menutup diri terhadap kebaikan-kebaikan di luar. Dan yang terakhir adalah do it. Lakukan. Tatkala tidak dilakukan, sekecil apapun potensi, sekecil apapun ketertarikan, atau sebesar apapun ketertarikan dan potensi, juga nggak pernah akan ketemu dengan uji validasi dan uji reliabilitasnya tentang kemampuan dan pembelajarannya dia. Jadi mau fakultas apapun sebenarnya. Tapi kalau saya bilang community development sangat besar irisannya dengan teman-teman dari fakultas psikologi. Ya, karena yang dipelajari manusianya. Iya, karena kan kita juga mempelajari tentang diri kita sendiri, orang lain, gitu, kepribadian orang lain, seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang pemirsa semua juga, kita tuh juga harus melakukan, sebenarnya kita harus jadi fasilitator juga ya Pak ya. Kalau kita ada kemauan tuh pasti ada jalan gitu ya Pak ya. Jadi ada niatan gitu kan, kita harus melakukan gitu ya Pak ya. Karena kita juga harus membangun negeri ini jadi lebih baik gitu ya Pak ya. Terakhir Mbak, saya mau titip pesan begini. Bisa jadi ini menjadi sebuah pilihan. Dunia pasti berubah, masyarakat juga berubah. Dan perubahan masyarakat maupun dunia itu selalu harus ada namanya titik temu. Titik temu ini kalau tidak ada yang memfasilitasi, seringkali yang terjadi adalah avoid berbenturan. Yakin saja bahwa perubahan baik di sisi pemerintah maupun di sisi masyarakat itu arahnya baik. Cuman kalau toh ini tidak saling approach, tidak saling mendekat, maka ya akan menjadi masalah. Artinya begini. Ini menjadi peluang yang tidak terbatas bagi teman-teman psikologi maupun bagi teman-teman fakultas manapun untuk masuk ke dunia ini. Dan dunia ini luar biasa. Anda akan mendapatkan, kalau Anda orientasinya adalah kesejahteraan, yang namanya bekerja di sektor community development ini, mohon maaf, saya bisa katakan kalau untuk mencukupi kebutuhan hidup, ya bisa nabung lah. Ya, kalau untuk tentang keilmuan, selalu ada hal yang baru dan memaksa kita untuk belajar lintas disiplin ilmu. Dan yang paling penting adalah ada kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari. Saya kira itu Mbak. Iya. Terima kasih Pak atas pesannya untuk teman-teman semua yang ada di sini dan juga pemirsa yang menonton video ini ya Pak ya. Sangat menarik Pak, sebenarnya ini tuh bagus banget untuk kita untuk membangun diri kita untuk menjadi lebih baik lagi ya. Yang pertama pasti harus dari diri kita dulu ya Pak ya, untuk membangun negara kita yang lebih baik lagi gitu. Bapak terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada saya dan berikan kepada orang-orang pada pemirsa semua yang ada di sini bisa sangat bermanfaat dan bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk kita menjadi lebih baik lagi gitu Pak.
Bagi pemirsa, kami ingatkan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan informasi dan video-video terbaru dari channel YouTube Unida Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.